Herman Production. Herman Production. Herman Production. Kenapa sih mau jadi guru? Coba pertanyaan paling mudah, paling sering, nggak tahu apa sering ditanyakan apa enggak, tapi refleksi juga ya. Kenapa sih mau jadi guru gitu? Silakan Bu Murni. Nah, Bu Murni ini saya dengar, oh ya ini saya teman-teman guru yang aktif pada hari ini guru yang pembelajar ya. Saya dengar nih aktif di guru belajar, aktif di guru berbagi. Udah beberapa modul yang selesai, bahkan Bu Murni ini juga calon guru penggerak ya. Saya baru tahu nih. Jadi kapan-kapan kita ini ya kumpul-kumpul juga di Malang. Nah, coba Bu Murni cerita kenapa sih mau jadi guru? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Iwan, Pak Dirjen atas kesempatan yang diberikan kepada saya, karena awalnya saya hanya melihat di modul 1.1 guru penggerak, ada video Bapak di sana, kemudian diijabah lagi saya bertemu Bapak di Jakarta waktu itu dan sempat berfoto bareng, dan hari ini doa yang ketiga diijabah oleh Allah, saya bisa langsung satu ruangan virtual dengan Bapak. Baik, kalau ditanya saja kenapa saya ingin jadi guru, kalau saya itu punya ada sekitar 5 alasan Pak kenapa ingin jadi guru. Banyak Pak. Yang pertama itu ya Bapak, yang pertama itu kalau menurut saya itu dari kecil memang saya ditemukan oleh seorang guru. Jadi saya itu suka berbagi, suka mengajar seperti itu. Sehingga ketika saya beranjak dewasa, saya menemukan bahwa guru ini adalah passion gitu. Kalau sudah passion itu saya sudah apa saja yang terjadi saya suka mengajar, saya bahagia. Kemudian yang kedua itu guru itu adalah profesi yang menurut saya itu sangat mulia gitu ya Pak ya, karena membagikan ilmu dan bermanfaat untuk murid-murid kita. Yang ketiga, guru itu adalah profesi yang dinamis Bapak. Jadi saya tidak merasakan hal yang monoton tapi banyak tantangan, jadi saya selalu bertumbuh dan belajar. Kemudian guru itu juga adalah satu profesi yang di mana itu menjadi bagian kesuksesan orang lain gitu. Jadi kalau anak-anak cerita saya jadi ini saya merasa ada kepuasan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Jadi secara umum profesi guru itu menurut saya adalah saya bangga jadi guru karena guru itu adalah cikal bakal lahirnya profesi-profesi lain. Gitu Pak Iwan. Waduh. Dari saya. Bu Murni kayak dari kecil udah niat jadi guru ya. Ini sungguh untung loh, karena untuk menemukan passion itu orang kadang udah usia 30, 40 masih belum ketemu passion saya itu apa ya gitu ya. Bu Murni dari kecil kayak Tuhan udah membimbing bahwa inilah passion Bu Murni, itu sangat beruntung sekali menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Kita pindah nih ke Pak Sunarto. Panggilnya Pak Narto atau Pak Sunarto ini Pak? Pak Narto saja Pak. Pak Narto, oke. Gimana kabar Makassar, nggak hujan lagi ya Pak? Nah gimana nih Pak, apa motivasi atau bukan, mengapa Bapak ingin memilih untuk jadi guru? Hal yang memotivasi saya pribadi menjadi seorang guru tidak lain dan tak bukan karena guru adalah merupakan profesi yang sangat mulia, dan itu terbukti ketika Pak Menteri tadi membawa sambutan, kemudian Pak Dirjen itu langsung membuat saya terharu bahwa betapa seorang pendidik itu adalah profesi yang sangat mulia. Dan hal yang memotivasi yang kedua menjadi seorang guru adalah ingin menjadi orang yang lebih bermanfaat, seperti yang diajarkan dalam agama bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Dan mudah-mudahan dari seorang guru lahirlah generasi yang terbaik yang akan membawa pendidikan terlebih lagi bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak Narto. Wah, Pak Narto juga luar biasa ya, sangat passion buat bersemangat menjiwai panggilan jiwa gitu katanya untuk jadi guru. Bu Septin ini selalu ceria ya, dari pertama kali saya ketemu itu penuh dengan kayaknya tuh warnanya tuh kuning gitu tuh. Kalau kuning kan happy katanya ya. Kenapa? Apakah memang dari kecil seperti Bu Murni tadi, apa seperti saya? Saya ini masih masa jadi guru tuh salah jurusan dulu baru nyadar ya.
Ya, gimana Septin? Terima kasih. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali atas kesempatan yang sudah diberikan pada saya karena bisa bertemu bapak-bapak yang luar biasa di pagi hari ini bersama teman-teman saya yang juga live di YouTube. Saya mengapa memilih jadi seorang guru karena saya jatuh cinta sama anak-anak Bapak. Ketika saya melihat mereka tersenyum, mereka bertumbuh kembang, saya itu merasa bahagia. Karena di setiap momen itu pasti ada suatu perubahan. Dan itu membuat saya setiap pagi selalu bersemangat untuk melihat senyum anak-anak. Tapi di masa pandemi ini agak sedih karena kita hanya live saja, jarang bertatap muka karena kebanyakan siswa saya menengah ke bawah jadi nggak bisa menggunakan Zoom seperti ini atau Google Meet. Cukup menyapa lewat voice note. Motivasi kedua saya, menurut saya guru itu merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Di dalamnya ada tangan Tuhan yang bekerja. Jadi setiap hal yang saya lakukan ada pertanggungjawabannya dunia dan akhirat. Itu yang membuat saya merasa bahagia, damai, keluarga saya terberkahi dengan pekerjaan yang saya lakukan. Dan itu juga menginspirasi anak saya. Ketika melihat saya bekerja, dia merasa bangga, wah bunda bisa melakukan banyak hal dan selalu belajar. Itu yang membuat saya bahagia. Yang ketiga, pekerjaan ini mengajarkan saya tentang kehidupan, nilai kehidupan yang luar biasa. Dimana ketika saya mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, kebetulan sekolah saya sekolah inklusi Bapak, ada beberapa anak-anak yang mengalami hambatan, yaitu kesulitan belajar, disleksia, dan saulannya. Itu membuat saya semakin berusaha terus ingin selalu belajar tentang pendidikan luar biasa. Ternyata saya sebagai guru itu harus belajar mengenal tentang psikologi tumbuh kembang anak. Saya harus tahu banyak hal, update sistem informasi, bagaimana saya bisa belajar jadi penyiar, jadi YouTuber di Google, di YouTube. Ya, membuat setiap hari membuat saya harus lebih semakin baik dan lebih baik lagi. Dan saya juga terinspirasi dari ibunda saya yang kebetulan juga sebagai seorang pendidik dan kemarin baru pensiun. Jadi ibu saya merasa kamu harus lebih baik dan setiap hari harus lebih baik lagi. Amin. Dan profesi guru membuat saya bisa membagi waktu dengan baik antara pekerjaan saya di rumah sebagai seorang ibu dan profesi saya mengajar di sekolah yang sebenarnya saling berkaitan. Karena anak-anak akan mendapat perlakuan yang paling tidak saya bisa belajar banyak hal dari situ yang saling berhubungan. Itu Bapak. Baik, terima kasih Bu Septin. Kita pindah ke mana nih? Ke Batam ya kayaknya. Bu Sutaria, halo. Halo Bapak, Assalamualaikum Bapak. Ketemu lagi. Gimana? Bu Sutaria, apa yang kenapa sih mau jadi guru gitu? Tadinya punya guru SD ya Bu ya, lalu pindah ke SLB. Iya, saya mengajar di SLB. Saya mengajar. Kenapa? Ya Bapak? Kenapa awal mulanya mau jadi guru itu? Ya pertama kalau alasan saya untuk kenapa sih saya mau menjadi guru. Nah profesi guru itu awal mulanya adalah cita-cita saya sejak kecil dulu. Karena dari kecil saya selalu lihat ibu guru saya cantik ya di depan, ibu guru saya menyenangkan ya di depan. Saya nanti kalau udah besar saya kepingin jadi ibu guru seperti itu. Nah itulah yang memotivasi saya dari kecil pertama. Lalu yang kedua, dengan menyalurkan rasa cinta dan sayang saya kepada anak-anak, dengan membantu mereka untuk menjadi lebih baik dalam berkembang serta melatih diri saya sendiri untuk menjadi lebih penyabar dan peduli. Nah, bagi saya untuk menjadi seorang guru bukan hanya berbicara soal gaji, Pak. Namun lebih daripada itu, ada kepuasan batin tersendiri dalam diri saya bila saya melihat anak-anak didik saya berhasil. Nah, disinilah guru memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan peradaban dan melahirkan generasi muda yang sangat cerdas. Ketika saya mengajarkan sesuatu kepada murid-murid saya, mau tidak mau saya harus menguasainya, Pak. Karena tidak mungkin saya memberikan pelajaran yang tidak sama sekali saya tidak ketahui. Nah, maka dari itu dengan mengajar, semangat belajar dalam diri saya tuh akan bertambah. Dan menurut saya guru merupakan profesi yang dinamis.
karena setiap harinya saya akan menemukan sesuatu yang baru, entah itu aktivitas mengajar yang beragam, perilaku murid yang menggemaskan, tingkah laku mereka, hingga topik pembelajaran yang berbeda. Jadi guru memiliki peran yang sangat besar dalam membangun dan memajukan pendidikan, Pak. Maka dari itu tidak salah kalau ada kata-kata guru menjadi ujung tombak pendidikan, karena ia yang mendesain kurikulum dan metode pembelajaran demi pembelajaran yang lebih baik. Ya Pak, itu saja. Terima kasih Bu Sutarya, wah luar biasa sekali. Keempat guru kita ini saya menjadi menambah semangat sekali nih mendengar dari Bapak Ibu semua yang saya hatinya sangat ini sekali ya, dalam banget buat jadi guru.